Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebanyak 17 orang pekerja migran Indonesia ditangkap Direktorat Polairut Polda Sumatera Utara saat akan menyeberang ke Malaysia. Dua pemuda penjual sabu-sabu di Tanjung Balai digerebek polisi saat akan melakukan transaksi. Kasus perintangan terhadap jurnalis yang melibatkan anggota organisasi kepemudaan di Medan mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Medan. Kita ke informasi pertama, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara menangkap kapal pengangkut pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Balai Asahan. Petugas gagalkan penyelundupan pekerja migran Indonesia sebanyak 17 orang yang akan dipekerjakan di negara Malaysia melalui jalur laut secara ilegal. Sebanyak 17 orang pekerja migran Indonesia ditangkap Direktorat Polairut Polda Sumatera Utara saat akan menyeberang ke Malaysia melalui perairan Tanjung Balai Asahan. Selain kapal tidak memiliki dokumen resmi mengangkut 17 orang tenaga pekerja Indonesia, para pekerja migran Indonesia ilegal ini diduga menggunakan paspor pelancong. Tenaga kerja Indonesia ini berasal dari berbagai daerah seperti Nusa Tenggara Barat, Jawa, Lampung, dan Sumatera Utara. Pekerja migran Indonesia ini bukan pertama kalinya keluar masuk dengan cara ilegal menggunakan jasa angkutan laut melalui perairan Tanjung Balai yang dekat dengan Malaysia. 3 orang ABK ditetapkan sebagai tersangka penyelundupan. Kita temukan 20 orang di kapal tersebut, 3 ABK dan 17 PMI yang akan berangkat ke Malaysia, yang terdiri dari 4 wanita, 13 pria, dan daerah-daerahnya dari daerah NTB 5, Lampung 3, 1 dari Denpasar, kemudian sisanya dari daerah Tanjung Balai. Kita amankan, kita bawa ke wilayah Tanjung Balai Asahan, kita proses dan kita bawa ke Direktorat Polair Polda Sumatera Utara. Untuk tersangka telah 3 orang yang kita proses, dan pengerudutnya yang ada di Tanjung Balai sedang kita cari dan kita terbitkan DPO. Para tersangka dijerat pasal 82 dan 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda sampai 15 miliar rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kita ke informasi lainnya, 1 dari 2 maling kambing di Batu Bara tewas di amuk massa. Nyawa pencuri tersebut tidak tertolong saat dirawat di rumah sakit. Bahtim terkapar dihakimi massa. Maling umur 50 tahun ini tertangkap usai terjatuh dari boncengan motor saat membawa 2 kambing curian. 1 pencuri lainnya berhasil kabur. Seekor kambing yang dicuri akhirnya mati. Pelaku dalam keadaan luka bersama barang bukti motor dan kambing telah diserahkan ke polisi. Namun Bahtim akhirnya tewas di rumah sakit. Menurut dari keterangan warga yang kita dapat, pada saat si pelaku ini dikejar dengan sepeda motor, si pelaku ini terpeleset karena waktu itu hujan, sehingga dianiaya di TKP. Korban tewas di mana? Di TKP atau TKP pencuriannya berada di PTPN 3 Desa Semujur. Untuk TKP untuk penganiayaannya yaitu berada di Tanjung Seri. Polisi menangkap 2 warga yang diduga memprovokasi pengeroyokan Bahtim. Kasus pencurian dan tewasnya pelaku kini diambil alih Polres Batu Bara untuk proses hukum lebih lanjut. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batu Bara. 2 pemuda penjual sabu-sabu di Tanjung Balai digerebek polisi saat akan melakukan transaksi. Dari penangkapan kedua tersangka, polisi menyita 200 gram sabu-sabu. Udah mah turun.
Izal dan Andi ditangkap di rumah Jalan Pematang Pasir Raya, Teluk Nipung, Kota Tanjung Balai. Operasi penangkapan diawali kesepakatan bertemu antara kedua pelaku dengan seorang polisi yang menyamar menjadi pembeli sabu-sabu. Saat akan transaksi, 4 polisi lainnya yang mengendarai mobil langsung menyergap kedua pelaku. Namun saat akan disergap, kedua tersangka sempat berupaya kabur. Kami lakukan dengan teknik undercover buy. Kemudian anggota melakukan pembuntutan terhadap personil yang melakukan undercover buy. Setelah disepakati, petugas kepolisian dengan kedua tersangka sepakat di sebuah rumah transaksi. Pada saat hendak menyerahkan 2 on tersebut, petugas yang transaksi atau yang undercover buy langsung melakukan penangkapan dibantu oleh petugas opsional lainnya. Dari penangkapan para tersangka, polisi mengamankan 200 gram sabu-sabu. Kedua tersangka lama menjadi target operasi, tapi selalu kabur dari penyergapan. Polisi masih mengembangkan penyelidikan guna mengungkap jaringan lain dalam peredaran narkoba. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tanjung Balai. Hendak pulang ke rumah usai nongkrong bersama teman-temannya, seorang remaja di Kabupaten Deli Serdang menjadi korban pembegalan. Sebelum sepeda motornya dirampas, korban sempat dibacok pelaku menggunakan senjata tajam jenis celurit. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pembegalan di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Khalifah, Kabupaten Deli Serdang pada Senin dini hari. Terlihat seorang remaja yang sedang melintas menggunakan sepeda motor dipepet oleh 4 orang pelaku begal. Tanpa basa-basi, korban langsung dibacok oleh pelaku menggunakan senjata tajam jenis celurit. Sempat membela diri, korban malah mengalami luka usai menahan sabetan senjata tajam. Malam itu, dirinya hendak pulang ke rumah, namun tiba-tiba 4 orang menggunakan sepeda motor mengikutinya dan langsung membacok dirinya. Meski sempat membela diri dan melempar pelaku dengan batu, bahkan korban berteriak meminta tolong, tetap saja para pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban. Pulang ke rumah, terus diikuti. Ada berapa orang yang ikuti, Bang? 4 orang. Berapa sepeda motor? 2 sepeda motor. 2. Terus nggak ada ngomong-ngomong apa-apa orang itu? Nggak ada. Langsung mepet, langsung mengeluarkan celurit. Abang sempat melakukan perlawanan? Sempat melakukan perlawanan, tapi karena dia bawa senjata tajam, saya sempat ngambil batu dan mengejar mereka. Apa yang diambil, Bang? Sepeda motor. Dibacok di bagian mana, Pak? Tangan. Yang bawa senjata tajam ada berapa orang? 1 orang aja. Atas peristiwa pembegalan ini, korban sudah membuat laporan ke Polsek Percut Seituan. Korban berharap polisi segera menangkap pelaku yang sudah merugikan dirinya dan nyaris menghilangkan nyawanya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.